Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jelasin tentang FSM. Jadi buat yang belum tahu, FSM itu singkatan dari Face Recognition. Intinya adalah sebuah objek, nanti karakter game kalian itu berasa ada dalam satu kondisi pada satu waktu dan bisa berpindah ke kondisi yang lain sesuai dengan aturan atau yang namanya transisi. Jadi nanti karakter ini bisa ada, misalkan contohnya ini ada empat, ada idle, walk, run, sama jump. Kalau FSM-nya itu bilangnya, misal kalian tekan W, kalian bisa dari idle ke walk. Kalau tekan shift W, dari walk ke run. Kalau klik space, uh, dari tanah bisa jump, dan selesai lompat, itu bisa nyentuh di tanah lagi. Itu FSM. Kenapanya disebutnya finite? Karena jumlah step yang ada itu terbatas. Tidak tidak tak terbatas. Misalnya, contohnya di stage sebelumnya di karakter itu ada idle, walk, run, dan juga jump. Untuk penjelasan lebih banyak, kalian bisa googling atau di chat gitu bisa kalian. Contoh analoginya ini ada di lampu merah, akan ada warna merah, hijau, kuning, dan merah lagi. Jadi di dalam satu waktu itu cuma ada satu warna atau satu step yang akan terjadi. Kemudian di sini kita disuruh untuk bikin yang namanya state-state tadi. Diawali dengan kita harus download dulu yang namanya karakter. Kalian bisa ngecek di link yang ada di modul. Di situ kalian akan mendapatkan yang namanya uh, package Unity karakter. Kalian drag, bisa drag langsung ke dalam Unity. Cara dragnya tinggal masukin, bikin folder baru bernama mesh. Kalau udah nanti ada tulisan import kayak yang di modul. Setelah itu kalian nemuin yang namanya si karakter utamanya ini, dimasukkan. Kalian hapus dulu yang namanya mesh filter. Kalian baru masukin ke, kalian drag langsung ke dalam player. Kemudian di sini kita harus setting juga yang namanya capsule collider agar dia itu posisinya sesuai dengan si player tadi. Kalian settingnya di bagian capsule collider bagian Y. Kemudian untuk ground checkernya juga kita taruh di bagian kaki. Setelah itu kita akan masuk ke script untuk mengatur si animasi. Jadi kita harus cek dulu script yang udah kita buat pada modul sebelumnya apakah sudah berjalan dengan baik. Nah, di sini cara untuk bisa bikin animasi, kita harus punya, kalau aku sendiri aku bikin folder baru untuk animasinya. Jadi di dalam folder tersebut aku bisa di klik kanan, aku di klik kanan lalu di create animation controller. Jangan lupa dinamain untuk main karakter animator. Jadi kita tahu kalau misalkan animasi ini akan diperlakukan untuk si main karakternya. Setelah itu, kalian bisa klik si swap-nya tadi, kita masukkan animasinya ke sana. Kemudian, kita bisa bikin yang namanya state baru. Caranya kita klik dua pada animasi tadi, di situ akan muncul entry baru. Kita bisa klik kanan, lalu bikin state baru bernama idle. Kita tinggal ubah namanya, lalu jangan lupa untuk masukkan animasinya. Untuk masukkan animasi, kita harus buka folder yang udah kita main karakter yang udah kita download sebelumnya, lalu kita cari yang namanya idle, bisa dikecilkan, kita cari yang ada tulisan mixamonya, kita drag masuk ke motion. Setelah kalian masukkan, kita bisa tambahkan yang namanya parameter, kita cek dulu apakah si animasinya ini udah bisa melaksanakan idle atau belum. Jadi kalau misalkan udah bisa idle, dari tipos yang bentuk
tangan memandang tadi, kalian bisa lihat si karakter kalian bergerak idle. Idle itu kayak berdiri, diam, berdiri, berdiri, bernafas, bergerak. Tapi cuma dalam keadaan berdiri, jadi nggak nggak berjalan dan lain-lain. Animasi idle, seperti yang kalian tahu. Sesudah itu kita baru bisa tambahkan yang namanya state baru bernama walk dan juga run. Tapi di sini aku bakal bikin dulu yang walk-nya. Kalian bisa klik kanan, create state, lalu yang pilih yang empty dan baru diganti namanya sesuai dengan yang idle tadi. Sama, tapi tinggal diganti namanya aja. Setelah itu kita bikin transisi. Kita mulai dari si walk, idle. Kita klik kanan, kita taruh bagian walk, kemudian baru kita bikin yang namanya parameter. Kalian klik di bagian parameter, nanti bisa ditambahkan namanya boolean dan dipilih dikasih nama walk. Nah, setelah bikin yang namanya parameter boolean walk, kita tinggal masukkan ke transisinya. Jadi diklik panahnya, kemudian kalian bakal notice di bagian inspektor itu berubah, teksnya adalah berubah. Kita tinggal masukin yang namanya kondisi walk, ditambah kondisi walk, lalu dimasukkan untuk value-nya adalah true. Setelah itu kita juga jangan lupa untuk uncheck hash exit time. Kita juga akan menambahkan script baru, yaitu tambah script animator bernama anim di bagian movement logic. Kemudian setelah berhasil menyimpan file tadi, kita butuh yang namanya memasukkan value animator. Kita tinggal klik layer. Untuk script ini masih kosong, kita masukkan SWOT-nya tadi, karakter SWOT, objek SWOT, kita drag and drop ke bagian drop down tadi. Setelah itu, kita baru bisa dapat animasi dia berjalan. Jangan lupa di bagian animasi walk-nya kita juga harus tambahkan motion. Jadi kita cari dulu di bagian package yang sudah kita download, kita drag and drop seperti yang ada di idle tadi untuk animasinya. Lalu nanti ketika kita klik WASD, misalkan karakter itu kita klik W, kita akan maju ke depan, posisinya berubah sebelumnya dari idle ke jalan. Ini masih ada error. Jadi kita coba untuk cek errornya apa, punya saya. Oh, ini karena saya belum memasukkan animasi untuk dari walk ke idle. Jadi untuk tadi yang pertama itu adalah hanya animasi dari idle ke walk. Tapi kita harus setting juga, harus ada animasi dari walk ke idle dengan cara ditambah kondisi, lalu tinggal klik false. Value dari kondisi tadi kita false-kan, kita tambahkan juga pada script di bawahnya adalah if else. Untuk else-nya adalah animasi tadi kita false-kan. Jadi kita berhentikan animasi walk-nya.
Kemudian kalau misalkan sudah disimpan, hasil akhirnya nanti adalah ketika kita klik W, player akan berjalan ke depan dan animasi berubah dari idle ke walk. Pun demikian ketika player sudah tidak melakukan apapun, kita tidak klik W, kita diam saja, maka animasinya akan kembali lagi ke idle. Untuk tugas selanjutnya, yaitu masih sama, kita tinggal bikin parameter baru untuk parameter boolean tadi yang bernama run, ada juga bernama jam, ada juga bernama untuk praktikum tugas-tugas setelah itu, kita juga harus ada yang namanya workshoot, ada idle shoot. Jadi kita bisa tambahkan dengan cara yang sama seperti tadi, tinggal diganti namanya dan juga ditambahkan script yang sudah ada pada modul. Seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan bisa tanya ke Asrar ketika di kelas, ataupun bisa paling gampang adalah bisa tanya dengan chat GPT. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.